Assalamualaikum, halo apa kabar semuanya kaum pemula kaum recehan rebahan cari cuan. Balik lagi di channel gua Piki Iskandar. Tetap jaga psikologi dan money management. Sebelum lanjut ke videonya jangan lupa like, komen dan subscribe. Waktu dan tempat gua persilakan. Terima kasih yang sudah support like, komen dan subscribe. Mari kita let's go mamang. Halo mamang kaum pemula kaum recehan rebahan cari cuan. Oke, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada mamang-mamangku yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir silahkan juga mengklik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari video-video terbaru yang ada di channel ini. Oke, bagaimana nih mamang-mamangku puasanya? Apakah lancar nih hari kedua ya? Mudah-mudahan kalian lancar puasanya ya. Tidak ada gangguan dan godaan-godaan dari luar. Oke, kondisi market saat ini Bitcoin turun ya 0,30%. Ethereum naik tipis, Shiba Inu naik ya, dan banyak beberapa koin lainnya juga ya, ada naik, ada juga yang turun. Oke, kita cek si Bitcoin di sini ya. Nah, ternyata Bitcoin dari time frame satu harinya naik banget ya, lumayan lah ini, naiklah sampai sini kan. Di sini mungkin mau sideways dulu atau memang mau turun nih. Ini lebih condong ke mau turun ya. Tapi kita cek dari 4 jamnya. Oh, ternyata di time frame 4 jamnya dia sideways. Ya, mudah-mudahan dia tidak turun ya, tetap di 46.000 dan langsung naik harganya. Karena kan memang pernah gua bahas juga ya, katanya Bitcoin 2 tahun ke depan atau memang sampai 5 tahun ke depan itu bakalan mencapai ke 100.000 sampai 500.000 dolar. Kita tunggu aja ya, itu kata para ahli cryptocurrency ya yang mengatakan seperti itu. Oke, bukan hanya ini aja yang bisa gue sampaikan pada kalian, tetapi ada info terbarunya ya. Cuman ini nggak ada kopi ya, karena memang kita puasa, jadi langsung aja kita bahas informasinya ya. Oke, di sini ada sebuah pelaporan, pokoknya ada pelaporan ya. Oke, ini kita terjemahkan dulu. Di sini informasinya ya. Nah, gue ambil dari bitcoin.com. Hakim menolak gugatan terhadap Binance karena diduga menjual sekuritas kripto yang tidak terdaftar. Nah, jadi di sini ada seseorang yang memang melaporkan exchange ya, yaitu Binance nih kepada ya pihak yang berwajib lah ya, kepada pihak-pihak yang berwajib, namun di sini ditolak. Ya, oke. Gugatan terhadap Binance yang menuduh pertukaran cryptocurrency menjual sekuritas kripto yang tidak terdaftar telah dibatalkan. Penggugat mendaftarkan 9 cryptocurrency dalam gugatan tersebut. Nah, jadi si pelapor ini mencantumkan katanya ada 9, kurang lebih itu ada 9 aset kripto yang memang bodong lah ya, bisa dibilang bodong lah. Gugatan Binance ditolak ya. Pertama itu poinnya, Hakim Distrik Amerika Serikat Andrew Carter menolak gugatan terhadap pertukaran cryptocurrency Binance pada hari Kamis kemarin ya, itu sebelum puasa. Mosi untuk menghentikan ajukan oleh Binance dan CEO Changpeng Zhao atau CZ ya. Gugatan kasus nomor 20.02.803 awalnya diajukan pada April 2020. Pengadilan Distrik AS di Distrik Selatan New York. Nah, jadi pelaporan ini memang sudah setahun yang lalu, tetapi jawabannya itu baru diumumkan sekarang ya, dan itu pun katanya dia melaporkan kembali. Makanya ini sekarang benar-benar ditekankan banget ya, maksudnya ditegaskan lah ya pada pihak si pelapor itu bahwasanya ditolak gitu, gugatannya itu tidak bisa dilanjutkan. Binance dituduh melanggar Undang-Undang Sekuritas Amerika Serikat dengan menjual cryptocurrency yang diduga merupakan sekuritas yang tidak terdaftar. Bursa juga dituduh gagal mendaftar sebagai bursa efek atau broker dealer dengan regulasi Amerika Serikat ya, regulator lah. Nah, jadi memang di sini benar-benar di ini banget ya, si Binance itu dituduh yang tidak ya. Dia sebagai bursa efek atau broker dealer yang tidak terregulasi kah atau apa lagi lah gitu ya. Ini benar-benar si orang ini ngefood banget nih, ngefood banget. Oke, kita lanjutkan.
Kasus ini melibatkan 9 cryptocurrency di sini ya. Ada 9 kripto nih. Ada EOS, KSP, QSP, KNC, Tron nih termasuk Tron, Fan, ICX, OMG, LAN, dan ELP yang dibeli oleh penggugat melalui pertukaran online Binance mulai tahun 2017. Namun koin tersebut segera kehilangan nilai yang signifikan. Nah, jadi pada dasarnya, pada intinya si pelapor itu adalah dia berinvestasi awalnya ya di 9 kripto ini. Dia membeli aset kripto 9 ya. 9 ini cuman nominalnya berapa-berapa itu tidak dicantumkan di sini ya. Tetapi yang jelas ya, si pelapor itu dulunya dia membeli koin ini. Namun ya pada kemudian hari atau kemudian tahun, kemudian bulan, si 9-9-nya ini merosot gitu, harganya anjlok. Seperti itulah ya, kurang lebih seperti itu nih gambarannya. Ini anjlok harganya, makanya disitulah mungkin dia kaget. Kok gue investasi tetapi ternyata malah anjlok, tidak untung, malah buntung. Makanya dia melaporkan yang tidak-tidak, bahwasanya si Binance itu broker bodong lah ya, bisa dibilang gitu. Ini bahasa kasarnya ya. Si Binance itu tidak benar lah mendaftarkan 9 aset yang memang tidak terdaftar, katanya seperti itu. Nah, jadi di sini kayaknya ya yang gua tangkap itu si pelapor ini pemain baru di kripto. Makanya dia tidak paham betul tentang naik turunnya harga di cryptocurrency, sehingga dia melaporkan langsung ya, tanpa pikir panjang dia langsung melaporkan. Padahal di cryptocurrency itu ya memang seperti ini ya. Jadi ini pun sangat-sangat pembelajaran ya buat kita semua nih ya, buat kita semua kaum pemula, kaum rakyat rebahan cari cuan. Jadi apabila ya kita berharap ternyata harapannya kosong, ya kita nggak perlu muluk-muluk seperti gimana-gimana ya, karena itulah resiko di setiap investasi ya, investment, dan terutama di investasi aset kripto ya seperti ini. Nah, ini jadi pembelajaran buat kita semua. Jangan sampai kita seperti dia ya, seperti beliau nih. Kita tidak untung, tidak cuan, malah ya bisa dibilang merosot, anjlok harganya, kita malah melapor ya. Itu tidak baik, karena ya walaupun harganya turun, apabila kita tidak menjualnya itu kita belum rugi ya. Kita belum rugi karena kita mempunyai aset tersebut. Ya seperti kalian membeli handphone, baru sehari kalian ngecek harganya udah turun. Apabila itu handphone tidak kalian jual, itu kalian tidak rugi kan, kalian mempunyai asetnya ya, handphone itu yang kalian pegang ya. Kurang lebih seperti itu ya gambarannya. Para penggugat menuduh bahwa Binance salah terlibat dalam jutaan transaksi dan gagal memperingatkan mereka tentang risiko signifikan dari investasi dalam mata uang kripto ini. Mereka berusaha untuk mendapatkan kembali apa yang mereka bayar. Nah, dan di sini pun si pelapor itu ya bilang katanya si Binance itu tidak memberitahu terlebih dahulu tentang besarnya risiko di aset kripto ya, kurang lebih seperti itu. Beliau bilang seperti itu, dan di sini juga ada keinginan untuk dibalikan ya uangnya seperti itu. Dia pengen lah setidaknya uangnya kembali gitu. Tetapi kan tidak bisa seperti itu ya. Ya itulah ya, kalian harus paham dulu ya sebelum investasi dimanapun. Bukan hanya kripto, investasi apapun itu ada risikonya ya. Ada risikonya. Dan tidak sedikit. Sedikit besarnya risiko tergantung seberapa banyak uang yang kalian investasikan. Namun Hakim Carter memutuskan bahwa penggugat menggugat Binance terlambat dengan alasan bahwa lebih dari 1 tahun telah berlalu antara waktu pembelian mereka dan waktu mereka pengajuan gugatan. Nah, di sini ditolak ya, bahwasanya sudah setahun lebih kamu baru melapor gitu kan, dan itu tidak bisa, karena kalau nggak salah itu, nggak tahu ya kalau di luar negeri itu maks untuk kita melapor dari suatu kejadian gitu berapa lama itu kita tidak tahu. Kalau untuk di Indonesia 2 minggu kalau nggak salah ya, untuk dari tindak kejahatan seperti itu 2 minggu. Kalau untuk kehilangan motor atau kendaraan lah ya, bisa dibilang kendaraan, itu 2 kali 24 jam atau selama 2 hari 2 malam. Nah, itu yang gua tahu sih ya. Selain itu, Hakim Perla mengatakan bahwa Undang-Undang Sekuritas Amerika Serikat tidak berlaku karena Binance bukan bursa yang berbasis di Amerika Serikat.
bahkan jika itu menggunakan server komputer Amazon di Amerika Serikat. Nah, jadi si Binance itu tidak berlaku ya, kalian mau melaporkan nih yang tadi itu dia mau melapor seperti apapun, si Binance itu tidak berlaku karena dia bukan perusahaan asli Amerika Serikat ya, itu bukan perusahaan aslinya. Jadi kalian sekarang udah tahu ya informasi si Binance ini bahwa dia bukan broker dari Amerika Serikat. Penggugat harus menuduh lebih dari sekedar menyatakan bahwa penggugat membeli token saat berada di Amerika Serikat dan gelar tersebut diteruskan seluruhnya atau sebagian melalui server yang berlokasi di California yang mengghosting situs Binance. Wah, dia ngebut banget nih ya tentang si Binance lah. Pokoknya dia nggak nerima duit gue hilang gitu. Kalian jahat, kalian sadis, aku bangkrut. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Wah, kacau nih orang nih ya. Gila, gila, gila. Binance bukan satu-satunya pertukaran uang kripto yang baru-baru dituntut karena diduga menjual sekuritas kripto yang tidak terdaftar. Pada bulan Maret, 3 pengguna Coinbase mengajukan gugatan class action terhadap pertukaran kripto yang terdaftar di Nasdaq, mengklaim bahwa platform tersebut menjual 79 yang tidak terdaftar. Wah, gila. Jadi ini tuh bukan pertama kali Binance dilaporkan ya kepada pihak-pihak berwajib, dan ada beberapa kasus yang berbeda, cuman pada intinya tujuannya itu sama ya, dia ingin melaporkan Binance bahwasanya ada beberapa aset kripto yang tidak terdaftar, makanya itu dilaporkan. Padahal gua rasa Binance itu oke-oke aja ya, tidak ada masalah gitu ya. Mungkin ini ya kitanya yang salah ya, kitanya yang tidak paham tentang dunia kripto, tentang aset kripto, bagaimana itu ya sebuah harga itu akan terjadi kenaikan dan penurunan. Di Amerika Serikat, Securities and Exchange Commission atau SEC ya, belum secara aktif menyatakan cryptocurrency mana yang merupakan sekuritas. Namun Ketua SEC Gary Gensler mengatakan pada beberapa kesempatan bahwa banyak cryptocurrency yang terdaftar di bursa dengan 50 hingga 100 listing kemungkinan merupakan sekuritas. Nah, di sini juga SEC mulai menjelaskan ya bahwasanya itu di bursa itu ada 50 token, ini token ya. Ada 50 sampai 100 token yang listing di Binance seperti itu. Oke, jadi pada dasarnya ya seperti inilah ya informasinya itu. Binance tidak jadi dilaporkan karena si hakim menolak gugatan ya. Oke, memang jadi itu aja informasinya seputaran exchange Binance ya. Walaupun dia nomor 1 di dunia, ternyata dia pun sama ya mengalami masalah juga, dan itu bukan masalah sepele ya. Kalau memang ada pelapor-pelapor begitu, itu bukan masalah sepele ya. Jadi ya kita mau investor ataupun yang punya exchange itu sama aja mengandung resiko ya. Jadi jangan semata-mata kita sembarangan lah gitu menaruh aset. Bahkan yang punya Binance pun itu kan sama juga yang namanya kena masalah ya. Dengan adanya pelaporan seperti itu, orang yang tidak paham tentang dunia kripto, tentang aset kripto. Dia tuh pengennya gue beli, gue simpen sekian tahun, lalu untung banyak gitu. Nah, ternyata kan di aset kripto tidak seperti itu. Nah, itu jadi pelajaran buat kita semua bahwa apabila kita mengholder salah satu koin atau beberapa aset cryptocurrency, itu jangan ditentukan dari waktunya. Berapa lama kita menahan si aset itu ya, si koin itu. Tetapi kalian itu menentukan harganya, di harga berapa kalian akan menjual. Jadi kalian di sini nih ya, di sini ada buy BTC, ada sell BTC. Apabila kalian ingin mengholder, langsung sell BTC aja, di setting lah. Kalian tinggalkan itu, baru holder yang baik lah ya menurut saya, menurut gua gitu. Itu holder yang cerdas gitu, ketimbang kalian beli, kalian close dari exchange, dari aplikasinya, kalian tidak buka selama lalu 3 tahun kemudian kalian membuka, itu bukan salah satu yang bagus ya. Walaupun memang kalian itu niat mengholder, tetapi itu bukan cara yang efektif mengholder aset kripto. Oke, memang ini aja yang bisa gua sampaikan kepada kalian. Saksikan di the next video-video gua selanjutnya. Sampai jumpa, salam cuan, salam profit. Bye bye.